Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Hasim sebagai moderator dan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang perdagangan orang. Pertama, berikut nama-nama anggota kelompok kami dengan beranggotakan 4 orang termasuk saya. Next. Next. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Alfi. Mas Alfi. Aduh, kok sini? Perdagangan orang. Apa itu perdagangan orang? Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut protokol Palermo pada ayat 3, definisi aktivitas transaksi meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan tanganan, dan penampungan atau penerimaan orang. Next. Selanjutnya, ini adalah data berdasarkan sistem data KPAI. Mari kita lihat fluktuasinya dari 2016 sampai 2019, bahwa anak korban prostitusi itu memang menempati urutan tertinggi. Dan hari ini ditambah dengan prostitusi dengan latar belakang online. Inilah angka-angka yang memenuhi gitu ya, berbasis cash. Belum lagi kalau kita berbicara berbasis korban, tentu sangat luar biasa. Sehingga anak-anak ini saya kira tetap pada faktanya satu kasus bisa betul-betul mengkhawatirkan gitu. Next. Selanjutnya adalah bentuk pelayanan yang diberikan. Nah, di sini untuk rumah pelindungannya sendiri di Undang-Undang 21 tahun 2007 pasal 51 sampai 52 bahwa diamanatkan untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat membentuk rumah pelindungan sosial ataupun pusat trauma. Nah, Kementerian Sosial, Ibu Dian kemarin mengatakan bahwa Kementerian Sosial sudah mempunyai 3 rumah aman. Antara lain ada RPTC, Rumah Pelindungan dan Trauma Center, khusus penanganan trafficking dan korban tindak kekerasan. Yang kedua ada Rumah Pelindungan Sosial Wanita atau RPSW, khusus penanganan kaitan dengan kekerasan seksual kepada perempuan. Dan khusus usia anak ada RPSA, Rumah Pelindungan Sosial Anak. Ini menangani anak yang berkebutuhan khusus. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Gusti. Halo. Tes. Mana Mas kelompokmu kok nggak ada yang Gus. Mas Gusti. Gusti. Halo. Masuk. Mas, Gimana? saya aja yang baca Mas. Tadi Oh, mic-nya baik. nggak ada ya. Perdagangan perempuan dan anak yang pertama, Indonesia merupakan peringkat ketiga terbesar dalam jumlah kasus trafficking di Asia. Yang kedua, data Mabes Polri. Angka kasus trafficking di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dengan mayoritas korban adalah perempuan. Dan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram di mana perempuan dijadikan upeti dan perkembangan teknologi.
Lanjut. Faktor pendorong terjadinya perdagangan orang ada 3, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, dan yang kedua ada faktor penegak hukum, dan yang ketiga ada faktor ketidakadaan kesetaraan gender. Lanjut. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Mas Danang. Upaya pemerintah dalam mencegah perdagangan orang. 1. Memberi pengetahuan. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini dan bagaimana solusinya. 2. Memberitahu orang lain. Ketika kita telah mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya, tetapi tidak memberitahu orang lain, permasalahan ini tidak akan selesai. Sebagai orang yang telah mengetahuinya, maka menjadi kewajiban Anda untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, khususnya yang Anda anggap berpotensi mengalami perdagangan manusia. Sebab orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Kesimpulan. 1. Perdagangan orang adalah tindak kejahatan terburuk di dunia selain tindak kekerasan. 2. Perdagangan orang yang merupakan segala sesuatu bentuk transaksi yang melibatkan manusia sebagai komoditi perdagangan. 3. Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan perdagangan orang. Terima kasih. Saya persilakan untuk yang bertanya kepada teman-teman. Jangan lupa sertakan nama dan NIM-nya. Silakan yang mau bertanya, kami persilakan. Saya Mas. Iya. Siapa? Nama Rifki Arifianto, NIM 20121657. Iya. Pertanyaannya, tindakan apa yang harus dilakukan ketika korban mendapatkan ancaman dari trafficker? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, Iya. saya Mas Afandi. Pertanyaannya, korban atau kejadian Gimana, Mas? Nggak jelas ya, Mas. Diulang, Mas. berapa lama korban atau klien idealnya tinggal di rumah aman? Oh, oke, siap. Terima kasih pertanyaannya, Mas Afandi. Mungkin kami buka 3 pertanyaan. Yang terakhir ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Oke. Nama Mayada Ajijah, NIM 20121662. Pertanyaannya, apa peran mahasiswa dan masyarakat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang? Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, pertanyaannya super nih. Bentar ya, Bu. Iya, boleh. Ya. Ini lagi kami diskusikan.
Ada yang mau jawab? Mas Gusti, Alfi, atau Mas Danang? Kalau tidak ada, mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Mas Afandi. Tadi kan berapa lama korban tinggal di rumah aman? Nah, Kementerian Sosial juga Ibu Dian kemarin mengatakan bahwa SOP di RPTC, Rumah Pelindungan dan Trauma Center, itu 14 hari untuk masa pemulihan trauma awal dan tahap rehabilitasi. Namun, ketika proses pemeriksaan oleh Bareskrim maupun pengambilan keterangan dari LPSK belum selesai, sehingga ada perpanjangan untuk proses penanganan di rumah aman. Mungkin seperti itu. Gimana, Mas? Baik, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Halo, kok diam saja? Ya, Bu, lagi diskusi. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Mayada. Oke, silakan.
Pertanyaannya, apa peran mahasiswa dan masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia? 1. Dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib. Kedua, juga bisa mengarahkan anak, keponakan, atau orang lain yang gemar beraktivitas di situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman. Sekian. Gimana Mbak Mayada? Iya, bentar. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, ada yang mau menambahkan terkait dengan peran mahasiswa? Ini peran kalian loh ya. Pertanyaannya kan peran mahasiswa. Berarti notaben itu peran yang kira-kira gimana sih apa yang akan Anda lakukan gitu loh ya. Jadi tambahan dari saya ya. Itu tadi kaitannya dengan yang disampaikan penyaji terkait itu, salah satu bisa dikatakan seperti itu. Jadi sedikit banyak Anda harus bisa dikatakan ya, namanya mahasiswa itu kan kalian lebih melek teknologi gitu ya dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Bisa jadi ketika Anda nyemplung di masyarakat Anda sendiri, terutama dari kalian yang ibaratnya berasal dari kampung gitu ya, kayak saya gitu. Jadi ibaratnya masih banyak akan Anda ketemu dengan masyarakat yang memang masih gaptek, belum melek teknologi. Anda bisa melakukan sedikit banyak, Anda bisa berkontribusi di masyarakat dengan melakukan atau memberikan sedikit edukasi tentang penggunaan sosial media. Kadang-kadang kan kita melihat bahwasanya mungkin bisa jadi Anda sendiri pun juga akan melakukan seperti itu. Dalam arti apa? Seringkali kan kita hanya browsing berita sesuatu yang sifatnya lebih menyenangkan untuk dibaca, sementara ilmunya nggak ada gitu ya. Baca berita entertainment dan sebagainya itu kan hanya sekedar untuk senang-senang gitu ya, daripada bunek, mungkin seperti itu. Enggak masalah sih baca-baca berita entertainment, tapi kita bisa mengambil hendaknya kita bisa mengambil sisi positifnya. Nah, itulah pentingnya kita bisa melakukan edukasinya. Kadang-kala ketika kita melihat, terutama ya anak-anak ya, anak-anak melihat pemberitaan saat ini yang banyak sekali yang namanya public figure ternyata justru melakukan sesuatu hal yang seharusnya itu tidak boleh kita lakukan. Kan banyak banget nih, belum lama juga ada terkait dengan prostitusi online dan sebagainya. Itu kan salah satu hal di mana ketika anak berada pada posisi yang namanya perdagangan anak, kemudian arahannya kan ke situ. Seperti tadi paparan di slide ya, terkait dengan yang namanya prostitusi, kemudian sebagai ya kaitannya dengan masalah-masalah seksual lah. Karena memang dasarnya salah satu motifnya orang melakukan yang namanya perdagangan orang kan kebanyakan untuk dieksploitasi di sisi yang itu. Nah, itulah pentingnya kita mengedukasi masyarakat. Karena apa? Selain itu ya, itu kan ibaratnya edukasi bisa dikatakan secara pribadi ya. Sementara ketika nanti Anda sudah bisa dikatakan kuliah offline, Anda bergabung di organisasi mahasiswa, seringkali Anda akan ada event yang namanya Anda terjun ke masyarakat. Kalau di Amikom nggak ada sih yang namanya KKN, kuliah kerja nyata nggak ada. Kalau dulu saya kuliah ada yang namanya KKN atau kuliah kerja nyata, cuma di Amikom nggak ada. Jadi ketika nanti Anda nyemplung di organisasi mahasiswa, UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa, kadang-kadang organisasi Anda itu ada event di mana Anda dan teman-teman satu organisasi akan melakukan pengabdian pada masyarakat. Meskipun pengabdian masyarakatnya tidak terkait dengan masalah perdagangan anak, biasanya terkait dengan masalah edukasi, terkait dengan masalah IT. Nah, itulah salah satunya bisa Anda bisa Anda selipi gitu ya, terkait dengan masalah perdagangan anak ini. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi. Karena apa? Karena jujur ya, yang namanya mahasiswa itu kan memang diharapkan mahasiswa itu bisa berbaur dan bisa diterima di kalangan mana aja itu.
Anda bisa nyemplung di sisi para politikus bisa, oke, mereka juga akan welcome. Kalau di sisi kalangan bawah gitu ya, masyarakat bawah yang notabene mereka sama sekali nggak mudeng tentang apapun, yang namanya melihat mahasiswa itu juga sesuatu hal yang wah seneng banget nih bisa berinteraksi dengan mahasiswa itu. Jadi edukasi seperti itu memang sangat dibutuhkan, dan itu sebenarnya meskipun tidak secara tertulis gitu ya akan menjadi kewajiban Anda, tapi sebenarnya itu ada kewajiban moral lah dari Anda yang memang berstatus sebagai mahasiswa. Itu ya minimal gunakanlah. Bahwasanya ketika Anda paham tentang teknologi dan sebagainya, Anda jangan pelit untuk berbagi ilmu. Ya kadang-kadang kita ngapain sih harus berbagi ilmu, seperti kayaknya saya tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Nah, dari ilmu yang kita berikan sedikit banyak kan ini akan jadi ladang amal ya sekarang gitu ya. Kalau benefitnya, keuntungannya secara materi Anda nggak dapat, ibaratnya nanti kan Anda akan dapat pahalanya kelak gitu ya. Sekedar berbagi ilmu. Ternyata berbagi ilmu itu nggak melulu di sektor formal. Anda bisa berbagi ilmu, sharing ilmu apapun itu di secara non formal gitu ya. Bisa dilakukan itu. Oke ya, namanya pengabdian masyarakat ya. Makanya nanti ketika Anda kita sudah ada event offline, kuliah offline, Anda gunakan kesempatan Anda untuk mengikuti yang namanya UKM, belajar berorganisasi, mengasah yang namanya soft skill. Ternyata soft skill kita itu perlu kita upgrade gitu ya, bukan sebaliknya. Itu kesempatannya atau momennya bisa Anda dapatkan di saat ini ketika Anda sebagai mahasiswa. Oke, itu ya. Ada mungkin yang mau menambahkan perannya terkait ini? Terkait perdagangan anak? Karena kita kan ibaratnya di sini bukan sebagai pihak yang berwenang atau berwajib terkait dengan yang namanya perdagangan anak ya. Jadi kita kan bisanya saat ini hanya bisa memberikan edukasi. Kalau kita melihat yang namanya kasus perdagangan anak, kalau itu kita melihat dan menyaksikan sendiri, ya kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau mencegahnya dalam arti ketika melihat kemudian kita memberikan action sendiri, kadang-kala itu juga kita harus juga memikirkan tentang safety kita, keamanan diri kita dan keluarga kita gitu ya. Karena yang namanya perdagangan anak kan jaringannya itu kan memang sangat luas dan kuat. Nah, terkait dengan jaringan, sama dengan narkoba kan juga seperti itu, terkait dengan jaringan. Mereka nggak kerja sendiri itu loh. Jadi ketika melihat perdagangan anak atau korbannya seperti ini, kita mau action sendiri, I want to be hero gitu ya, pengen jadi pahlawan, oke, kalau kita mempunyai kemampuan itu nggak masalah, cuman kita harus memikir terkait dengan keselamatan diri dan keluarga kita. Kalau saya lebih memilih, kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke? Bisa diterima, Mbak Mayada? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, jadi nanti silakan ya Mbak Mayada ya, Anda ketika sudah kuliah offline, pilihlah organisasi di Amikom yang sesuai dengan passion kamu. Di situ kamu bisa totalitas. Jadi kamu akan mendapatkan manfaat pribadi, diri kamu sendiri, dan diharapkan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari keterlibatan kamu, dari keaktifan kamu di organisasi. Ini jadi ladang amal yang luar biasa nanti ya, buat teman-teman semua. Berbagi ilmu ke masyarakat secara gratis, mereka bisa memiliki pengetahuan dan menggunakan pengetahuan itu secara tidak kita sadari kan ini jadi sangu kita kelak. Ya, gitu ya. Oke, satu lagi tadi ada masih satu pertanyaan ya tadi ya yang belum dijawab, apa udah semua? Belum kayaknya? Belum Bu, tinggal satu. Oke, silakan. Tadi kan pertanyaannya Mas Rifki, tindakan apa yang dilakukan ketika korban mendapatkan ancaman dari trafficker? Nah, oke, berarti tindakan dari sisi korban ya ini ya? Ya Bu. Nah, ini memang bisa juga menjadi peran kita
Karena bahwa disinilah kita mengamankan korban terlebih dahulu agar juga tidak terintervensi dengan pelaku khususnya, ataupun mungkin ada aparat yang memang tidak berpihak kepada korban. Nah, di sini kita bisa mengedukasi untuk korban, bahkan kalau di daerah-daerah itu biasanya keluarganya, bahkan keluarganya itu kalau perlu juga kita dampingi secara khusus agar tidak berkontak langsung dulu dengan pelaku ataupun keluarga-keluarga pelaku, atau memang mereka yang tidak mendukung proses ini untuk berjalan. Sehingga dipisahkan dulu, lalu kita fokus pada korban agar tidak terintervensi oleh pelaku dan memberikan pemahaman-pemahaman mengapa kita melakukan ini atau apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kalau ada mungkin ada rayuan atau mungkin ada usaha-usaha untuk didamaikan. Seperti itu. Jadi memang peran kita juga penting di sini untuk memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana kita akan menyelesaikan proses ini gitu. Lalu hak-hak mereka itu apa? Seperti itu sih. Gimana Mas Rifki? Baik Mas, terima kasih. Terima kasih kok. Oke, tambahan dari saya ya terkait dengan perdagangan anak ya. Kadang-kadang kan kita melihat atau mendengar pemberitaan yang mana masalah perdagangan anak itu dari waktu ke waktu selalu ada aja gitu ya di setiap daerah, tidak hanya melulu di daerah di luar Jawa atau daerah yang pelosok gitu ya, yang sulit dijangkau itu nggak melulu di situ. Jadi kenapa sih kemudian sebenarnya upaya-upaya itu juga sering dilakukan, tapi kok tetap aja sih masalah perdagangan orang atau terutama perdagangan anak ini masih sering terjadi. Dan bahkan kalau kita melihat pemberitaan bahwasanya Indonesia itu ibaratnya kita itu sebagai penyedia sekaligus sebagai tempat gitu ya. Kalau kita melihat Indonesia kayaknya jadi ladangnya di sini gitu loh. Salah satu faktornya kenapa gitu loh. Sementara upaya dari pemerintah itu sebenarnya sudah dilakukan dan sudah juga diimplementasikan, tapi tetap aja sih itu terjadi gitu ya. Di samping tadi sudah ada beberapa faktor yang faktor yang memicu terjadinya perdagangan anak itu kenapa? Di antaranya kan faktor-faktor ekonomi dan sebagainya itu ya. Jadi kalau kita melihat bahwasanya yang namanya perdagangan anak ini dari waktu ke waktu sering tidak bisa dihindari, tidak bisa dinolkan gitu ya. Kasus ini kita berharap bahwasanya kan miris ya kalau kita melihat ya namanya anak-anak mereka harus sudah bisa sudah dieksploitasi. Salah satu faktornya dengan beberapa alasan, kadang-kala yang melakukan eksploitasi justru orang tua sendiri. Itu kan kita miris. Nah, kenapa sih itu tetap aja terjadi itu ya? Sementara kita berharap, sementara kita juga tahu bahwasanya upaya pemerintah itu juga sudah luar biasa. Salah satu faktornya kenapa itu ya? Karena apa? Karena seringkali fokusnya saat ini itu hanya pada yang namanya kita melakukan upaya ketika sudah terjadi korban. Dalam arti kurang terkait dengan pencegahannya. Sementara kita ngerti ya namanya eksploitasi pada anak, itu berarti apa? Berarti kan di situ ada hak anak yang memang tidak dipenuhi. Sehingga terjadi yang namanya eksploitasi atau perdagangan anak itu. Nah, konsennya harusnya gitu ya. Kalau kita nyadar, kalau kita sudah terjadi perdagangan anak nih, berarti notabene bisa diibaratkan ada hak anak yang memang tidak dipenuhi. Hak anak menjadi diabaikan, entah itu oleh keluarga maupun oleh lingkungannya. Jadi hal saat ini salah satunya ya, jadi ketika kita fokus pada yang namanya hak anak harus diberikan. Saya yakin ya namanya perdagangan anak kemudian menjadi mampu untuk bisa diminimalisir terkait dengan hak anak. Kenapa? Karena banyak sekali kita melihat bahwasanya yang namanya hak anak itu masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Di antaranya hak anak itu kira-kira apa sih gitu ya. Jadi kita kan kemudian ngomongin terkait dengan hak anak. Hak anak itu kan banyak banget terkait dengan hak pendidikan, pengajaran,
hak bisa untuk memberikan pendapat sekaligus didengarkan pendapatnya, kemudian hak untuk apa terkait dengan kesehatan. Kan anak yang kadang apa namanya, banyak sekali hak anak yang tidak bisa didapat gitu loh sebagai seorang anak. Kadang-kadang kan kita mengabaikan beberapa hak-hak anak gitu ya. Ini kita ngomongin hak anak, ini anak yang usianya belum 18 tahun, belum dewasa, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Ternyata menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada yang namanya hak mengetahui orang tua. Nah itulah. Kemudian hak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Kadang-kala kan anak-anak tidak memiliki hak itu. Hak untuk beristirahat, hak untuk memanfaatkan waktu luang, hak untuk bergaul. Nah kadang-kala kita masih mengabaikan terkait dengan hak anak ini. Dan saya yakin ketika banyak banget hak anak itu, kalau Anda membaca Undang-Undang Perlindungan Anak itu ya, ada hak anak itu ada 13 hak anak sendiri loh. Di antaranya apa? Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Nah, seringkali kan banyak anak yang memang tidak mendapatkan haknya secara penuh. Apalagi hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berekspresi sesuai dengan kecerdasannya, sesuai dengan usianya. Kadang-kala kan ruang-ruang untuk itu memang nggak ada. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi. Nah di sini ternyata hak anak itu ada kok. Nah sekarang kenapa sih kemudian kita, pemerintah juga di sini ya, tidak fokus pada pemenuhan hak anak itu. Jadi ketika kita fokus pada pemenuhan hak anak, saya yakin yang namanya eksploitasi itu bisa diminimalisir sekecil-kecilnya. Terjadi eksploitasi dan sebagainya karena apa? Salah satunya karena hak-hak anak itu diabaikan. Seringkali kan kita menganggap anak-anak ngapain sih gitu ya. Padahal jujur mereka itu memiliki hak yang nyata dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya enggak? Kita nyadar benar ya. Ketika kita bersinggungan dengan adik-adik kita, dengan anak-anak kecil, itu kan kadang kita justru mengabaikan hak-hak mereka. Karena apa? Karena dipandang mereka masih anak-anak. Mereka mau mengekspresikan, minta waktu atau minta ruang untuk sekedar mereka mengekspresikan mengekspresikan diri sesuai dengan kecerdasan, sesuai dengan usianya, mereka nggak dapat kok. Ya makanya kemudian tidak heran muncullah yang namanya eksploitasi terhadap anak. Ya tambahannya ya. Jadi mulai saat ini, jadi ketika kita sadar, ketika kita ngerti itu ya, oh ternyata yang namanya hak-hak anak, itu ibaratnya kita coba ngaca terhadap hak-hak kita. Banyak sekali saya yakin dari teman-teman di sini, ketika kita masih berstatus imut-imut, masih anak-anak, oh ternyata bener ya. Cobalah teman-teman buka browsing, googling tentang Undang-Undang Perlindungan Hak Anak apa aja sih yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh ternyata benar ya, dulu itu saya tidak mendapatkan hak-hak saya yang dulu nih. Silahkan tagih ke orang tua kalian. Boleh nagih ya. Jadi, nah di sini ketika kita sudah sadar benar tentang hak-hak anak, jadi pinginnya gitu ya. Ketika kita ngerti, cobalah kita penuhi hak-hak anak itu minimal di lingkungan terdekat kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Itu juga salah satu peran kita sebagai mahasiswa. Kita mencoba untuk memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan. Kadang-kadang kita melihat ekspresi mereka kan kadang seneng-seneng bosen gitu ya melihat ekspresinya anak-anak. Nah itu salah satu cara, sebenarnya itu salah satu cara yang memang sangat mudah dan murah untuk mencegah yang namanya eksploitasi. Ini mencegah loh ya. Daripada sudah terjadi kasus, nah kita hanya sekedar memberikan mereka perhatian yang lebih kok. Memberikan hak-hak mereka. Pasti eksploitasi anak itu menjadi sangat bisa diminimalisir. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman silakanlah. Kalian yang punya adik, punya tetangga yang masih kecil, ya kadang menurut Anda itu sok bikin reseh,
sok bikin ribet gitu ya. Itu memang hak mereka kok untuk bisa mendapatkan perhatian. Kan kita hanya sekedar memberikan perhatian, nggak harus memberikan duit. Suatu hal yang mudah dan murah untuk dilakukan. Ya, itu ya kayaknya tadi yang belum disinggung oleh tim penyaji terkait dengan apa namanya? Ini kaitannya dengan eksploitasi anak. Kita mencoba untuk apa namanya? Mencegahnya dengan cara-cara yang murah dan mudah. Dan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu ya tambahan dari saya. Oke, bisa diterima teman-teman semua? Bisa Bu, terima kasih.